Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat pengasuh sekaligus ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Asy Prof Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing, yakni beliau Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI dan Ustadz Muhammad Abdurrahman SEMM yang selama ini telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi. Yang saya hormati dan saya cintai, yakni kedua orang tua saya yang selama ini telah mendukung, mensupport, mendoakan dan memberikan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Edi Handoko. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal jurnal saya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam sebagai Paradigma Baru dalam Reformasi Birokrasi di Spinduk Capil, Surabaya. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan saya adalah mahasiswa yang lolos seleksi Prima Magang PTKI, yaitu Magang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Kemenak RI. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak seiring tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Namun, reformasi birokrasi selama ini cenderung berfokus pada aspek struktural dan administratif, sementara dimensi moral dan etika aparatur belum mendapat perhatian yang optimal. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan nilai yang mampu mengintegrasikan profesionalisme dan etika kerja, salah satunya melalui manajemen pendidikan Islam. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep dan nilai-nilai manajemen pendidikan Islam diterapkan dalam proses reformasi birokrasi di Dispinduk Capil, Surabaya. Yang kedua, bagaimana penerapan manajemen pendidikan Islam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dispinduk Capil, Surabaya. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen pendidikan Islam sebagai paradigma baru reformasi birokrasi di Dispinduk Capil, Surabaya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya itu adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan konsep dan nilai-nilai manajemen pendidikan Islam diterapkan dalam proses reformasi birokrasi di Dispinduk Capil, Surabaya. Yang kedua, untuk menganalisis sejauh mana penerapan manajemen pendidikan Islam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dispinduk Capil, Surabaya. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen pendidikan Islam sebagai paradigma baru reformasi birokrasi di Dispinduk Capil, Surabaya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, di sini saya menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab, baik secara tatap muka langsung maupun perantara. Dan yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian guna memperoleh data yang relevan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Selanjutnya kajian teori, yaitu yang pertama adalah konsep manajemen pendidikan Islam. Apa sih konsep manajemen pendidikan Islam dalam reformasi birokrasi ini? Yang pertama, mendorong aparatur yang berintegritas dan profesional, itu sudah pasti. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan publik. Dan yang keempat, mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya adalah reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Yang pertama adalah perubahan budaya kerja. Yang
kedua, peningkatan kompetensi aparatur. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang keempat, penerapan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Selanjutnya yaitu adalah konsep pelayanan publik. Apa saja konsep pelayanan publik? Di sini adalah yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi. Itu sudah pasti, karena dalam melakukan pelayanan kita sebagai staf harus terbuka dalam hal apapun. Yang kedua, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai pelayan masyarakat, maka apa yang kita berikan kepada masyarakat tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisien. Itu apa? Yakni apabila kita melaksanakan pelayanan dan pelayanan itu bisa selesai dalam waktu 1 hari, maka kita harus betul-betul bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 hari tanpa menunda-nunda. Dan yang keempat, keadilan dan non-diskriminasi. Artinya apa? Kita harus menyamaratakan masyarakat. Tidak ada perbedaan di sana antara yang menengah ke atas ataupun yang menengah ke bawah. Yang kelima yaitu responsivitas, yaitu cepat tanggap. Sudah pasti sebagai pelayanan masyarakat kita harus cepat tanggap, respon cepat apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dan yang keenam, profesionalisme. Sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam, kita diajarkan menjadi orang yang betul-betul profesional dalam pekerjaan. Baik, demikian sedikit presentasi proposal jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.